Selamat datang di channel Horror Misteri. Saya akan menceritakan pengalaman yang mengerikan, mungkin ini juga termasuk pelajaran kita betapa pentingnya menjaga wasiat. Kisah ini dari Indra, dia membagikan pengalamannya kepada kami. Oke, sebelum itu jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan notifikasinya. Saya akan menjadi Indra. Tahun 2014 adalah tahun yang tak terlupakan bagi saya, terutama karena pengalaman yang saya alami di rumah sahabat saya. Keluarganya sudah saya anggap seperti keluarga sendiri, karena saya sering menginap dan bermain di rumah mereka. Keluarga mereka, khususnya ibu sahabat saya yang merupakan anak bungsu, tinggal di sebuah rumah Betawi yang luas. Rumah tersebut memiliki halaman yang cukup besar, dan di belakang rumah terdapat makam orang tua dari ibunya sahabat saya, yang dimakamkan bersebelahan. Mungkin itu adalah wasiat dari orang tua mereka untuk dimakamkan di belakang rumah agar keluarga besar tetap bisa berkumpul di rumah peninggalan saat Lebaran, dan bisa mengunjungi makam tanpa harus pergi ke tempat lain. Rumah besar itu memang menjadi pusat pertemuan keluarga besar, terutama saat Lebaran, untuk menjaga tradisi dan kebersamaan. Suatu hari, saya memutuskan untuk menginap selama seminggu di rumah sahabat saya. Kebetulan, anak pertama dari keluarga itu yang biasanya jarang berkunjung, tiba-tiba sering datang dan menginap. Dia menginap sendirian tanpa istrinya, dan seringkali hanya ditemani oleh anak kedua, yang rumahnya tak jauh dari situ. Pada suatu malam, ketika saya tidur di kamar depan rumah tersebut, ada perasaan aneh yang saya rasakan. Entah mengapa, malam itu terasa berbeda dari biasanya. Sebagai seseorang yang sering menginap di sana, saya sudah cukup akrab dengan suasana rumah, namun malam itu, seolah ada sesuatu yang lain yang menghampiri. Kamar depan rumah itu memiliki nuansa klasik dengan dinding berwarna putih kusam dan jendela besar yang menghadap ke halaman depan. Udara malam itu terasa lebih dingin dari biasanya, dan suara-suara halus yang biasanya tidak terdengar kini seperti bergema di telinga. Saya mencoba memejamkan mata, namun bayangan-bayangan samar mulai bermunculan di benak saya. Saya teringat cerita-cerita yang pernah diceritakan oleh ibu sahabat saya, tentang sejarah rumah dan keluarganya. Rumah itu telah berdiri selama beberapa generasi, menyimpan banyak kenangan dan sejarah keluarga. Dan kini, malam itu, seolah semua cerita itu hadir kembali, merayap dalam kesunyian malam. Tak lama kemudian, saya mendengar suara langkah kaki yang samar-samar mendekat. Jantung saya berdegup kencang, namun saya mencoba untuk tetap tenang. Saya membuka mata dan melihat ke arah pintu kamar yang sedikit terbuka. Tidak ada siapa-siapa. Hanya kegelapan yang menyelimuti lorong di luar kamar. Saya mencoba kembali tidur, namun rasa penasaran dan sedikit ketakutan membuat saya sulit memejamkan mata. Malam itu, saya merasa seolah ada yang mengawasi, namun entah siapa dan dari mana. Namun, saya tetap berusaha untuk berpikir positif dan menganggapnya sebagai bagian dari pengalaman menginap di rumah sahabat saya. Keesokan paginya, saat saya berbicara dengan sahabat saya tentang apa yang saya rasakan, dia hanya tersenyum dan berkata, "Mungkin itu hanya perasaanmu saja. Rumah ini memang sudah tua, banyak cerita di baliknya." Saya pun hanya mengangguk, menyadari bahwa setiap rumah tua memang memiliki kisahnya sendiri, dan malam itu, saya menjadi bagian dari cerita yang tersimpan di dalam rumah Betawi yang penuh kenangan tersebut. Setelah malam yang penuh dengan keanehan itu, suasana di rumah sahabat saya menjadi semakin ramai. Di ruang tamu yang berada paling depan, sering terlihat banyak orang berkumpul dan membahas sesuatu yang serius. Saya merasa tidak nyaman untuk bertanya-tanya, jadi saya lebih sering nongkrong di belakang dekat makam, tempat yang biasanya tenang dan sepi. Selama 2 hari berturut-turut, setiap pagi selalu ada tamu yang datang ke rumah. Mereka berbicara dengan nada serius dan diskusi yang saya dengar sepintas. Saya sempat bertanya kepada salah satu anggota keluarga, Mamang, yang mengatakan bahwa rumah itu mungkin akan dijual. Mamang menjelaskan bahwa ini berkaitan dengan wasiat dari orang tua yang dimakamkan di belakang rumah. Ibunya sahabat saya juga sempat berbicara tentang hal ini, namun tidak tahu pasti bagaimana urusannya, karena itu lebih banyak diurus oleh abang-abangnya. 3 hari kemudian, sebuah mobil datang membawa beberapa orang yang berpakaian rapi.
Saya baru bangun tidur saat mereka datang dan mulai ngobrol di ruang tamu. Karena kamar anak-anak berada di dekat ruang tamu, saya bisa mendengar pembicaraan mereka dengan cukup jelas. Sekitar jam 10 pagi, terdengar bahwa sudah ada pembayaran yang masuk, menandakan bahwa penjualan rumah sudah hampir pasti terjadi. Ibunya sahabat saya terlihat berbeda. Biasanya, jika tamu datang, dia akan berada di belakang di dapur, sering kali menangis. Saya penasaran dan bertanya kepadanya, "Bu, kenapa sih? Ada masalah apa?" Dengan suara yang bergetar dan penuh emosi, dia menjawab, "Ini rumah mau dijual, padahal ini wasiat dari orang tua. Anak-anak pada maunya duit doang. Saya nggak bisa apa-apa, cuma perempuan sendiri, kalah sama abang-abangnya." 4 hari kemudian, rumah menjadi lebih ramai dari biasanya. Beberapa orang datang dengan alat pengukur dan mulai mengukur halaman belakang dekat makam. Mereka tampaknya adalah tim survei untuk penjualan rumah tersebut. Saya merasa sedih melihat keadaan ini. Rumah yang penuh dengan kenangan dan sejarah keluarga besar sahabat saya akan segera berpindah tangan. Saya bisa merasakan betapa berat hati ibunya sahabat saya menerima kenyataan ini. Tetapi dia tidak memiliki kekuatan untuk melawan keputusan anak-anak lelakinya yang lebih mengutamakan uang daripada menjaga warisan keluarga. Dalam keheningan malam, saya merenungkan semua yang terjadi. Rumah Betawi yang luas dan penuh kenangan ini, yang pernah menjadi tempat berkumpul dan kebahagiaan keluarga, sebentar lagi akan menjadi milik orang lain. Masa depan rumah ini sudah ditentukan oleh uang, bukan oleh nilai sejarah dan kebersamaan keluarga. Keesokan paginya, ketika saya sedang duduk di dekat makam, saya berdoa semoga rumah ini tetap bisa memberikan kebahagiaan dan kehangatan bagi siapapun yang akan tinggal di sini, sama seperti yang pernah diberikan kepada sahabat saya dan keluarganya. Setelah beberapa hari suasana rumah sahabat saya menjadi semakin ramai dan sibuk, akhirnya saya diminta oleh abang-abangnya teman saya untuk membantu membongkar saung di halaman belakang. Saya bertanya, "Kenapa harus dibongkar, Bang?" Dia hanya menjawab singkat, "Udah, bongkar aja, mau dirapihin." Bersama-sama dengan anak-anak lainnya, kami mulai membongkar saung tersebut. Tidak lama kemudian, datanglah beberapa tukang gali. Awalnya saya pikir mereka hanya akan merapikan tanaman-tanaman di halaman belakang yang cukup rimbun dengan banyak pohon. Namun, ternyata mereka melakukan lebih dari itu. Mereka mulai memotong dan merapikan tanaman-tanaman tersebut, lalu melanjutkan dengan membongkar keramik-keramik di area makam. Saat melihat makam orang tua sahabat saya dibongkar oleh dua tukang gali itu, saya merasa sangat kaget. Saya yang masih sibuk beres-beres dan membantu di sekitar situ, segera bertanya kepada ibu sahabat saya, "Bu, kenapa makam Baba sama Wa dibongkar?" Namun, ibu sahabat saya hanya diam dan menangis. Setiap kali saya bertanya, dia hanya menangis tanpa memberikan jawaban. Merasa bingung, saya bertanya lagi kepada sahabat saya, "Kenapa dibongkar, bro?" Dia menjawab dengan nada pasrah, "Tanahnya udah dijual, pembayaran sudah masuk, jadi harus dibongkar." Siang itu, sekitar jam 2, proses pembongkaran makam terus berlangsung. Saya menyaksikan sendiri bagaimana keramik-keramik makam diangkat satu persatu. Dengan perasaan campur aduk, saya ikut membantu mengangkat keramik dan tanah. Saat keramik terakhir diangkat, jasad orang tua sahabat saya terlihat. Saya merasa sangat sedih dan terharu menyaksikan pemandangan itu. Kami bersama-sama mengangkat jasad tersebut dengan hati-hati dan menaruhnya di samping makam yang sudah dibersihkan, dialasi dengan daun pisang. Suasana begitu hening dan penuh dengan kesedihan. Setelah itu, giliran makam yang satu lagi dibongkar. Prosesnya sama, dengan sisa-sisa jasad yang masih ada dikumpulkan dan dibungkus kembali. Melihat ibu sahabat saya terus menangis, hati saya semakin pilu. Saya tahu betapa berartinya makam itu bagi keluarga mereka. Itu bukan sekadar tanah, tetapi juga tempat penuh kenangan dan penghormatan bagi orang tua mereka. Namun, karena kebutuhan dan tekanan ekonomi, mereka terpaksa menjual tanah tersebut. Hari itu, saya belajar bahwa dalam kehidupan, terkadang kita harus menghadapi pilihan-pilihan sulit yang membawa dampak besar bagi perasaan dan hubungan kita.
Meskipun berat, saya tetap berusaha membantu sahabat dan keluarganya sebaik mungkin, memberikan dukungan di tengah situasi yang penuh dengan kesedihan dan kehilangan. Ibunya sahabat saya berdiri di pintu, menangis dan tidak mau mendekat ke area pembongkaran makam. Sementara itu, anak keduanya sok sibuk mengurus ini dan itu, sedangkan anak pertama tidak tampak di mana-mana. Kami semua sibuk membantu membersihkan dan mengangkat jasad dari makam. Tetapi kehadiran anak pertama yang seharusnya menjadi penanggung jawab utama malah tidak ada. Setelah semuanya diangkat, rencana awal adalah menggunakan ambulans untuk memindahkan jasad. Saya bertanya, mau dipindahin kemana? Jawaban yang saya terima sangat mengejutkan. Paling ditumpuk aja di kuburan bersama. Saya terperangah, merasa sangat prihatin dan marah. Astagfirullah, ya Allah, ini orang tua, masa tempat yang sudah diwasiatkan untuk keluarga jadi begini karena duit. Gumam saya dengan kesedihan yang mendalam. Tiba-tiba, sebuah mobil bak datang. Sopirnya ternyata tukang las yang disewa. Dia datang atas perintah abang pertama sahabat saya. Abang pertama akhirnya muncul dan langsung memerintahkan untuk mengangkat jasad ke mobil bak. Saya bertanya lagi, "Bang, mobilnya belum datang." Tetapi mobil bak sudah sampai, dan tidak ada pilihan lain selain menggunakan mobil itu. Perasaan saya campur aduk, antara ngenes dan prihatin, tapi saya tetap ikut membantu. Saya ikut mengangkat jasad pertama, yaitu jasad Bapak Aji, yang sudah dikubur lebih dari 8 tahun. Ketika mengangkatnya, saya merasakan sesuatu yang aneh. Paha jasad itu masih terasa berbentuk, seolah masih ada dagingnya. Kok masih kerasa? Ya, pikir saya. Paha itu masih terasa utuh meskipun sudah bertahun-tahun dikubur. Kemudian, saya beralih mengangkat jasad Wa Aji yang sudah berantakan setelah dikubur selama sekitar 4-5 tahun. Saya masih mengutip dan merapikan sisa-sisa jasadnya, membungkusnya kembali dengan kain, dan mengangkatnya ke mobil bak. Hanya bertiga, saya, sahabat saya, dan abang sahabat saya yang menyetir mobil. Anak pertama dari keluarga itu belum juga datang, membuat kami terpaksa melakukan semuanya sendiri. Setelah semuanya diangkat dan siap dipindahkan, kami pun mengantar jasad-jasad tersebut ke tempat pemakaman baru. Perasaan sedih dan berat terus menyelimuti hati saya. Saya merasa sangat prihatin melihat bagaimana wasiat orang tua sahabat saya tidak dihargai, dan bagaimana nilai-nilai keluarga tergantikan oleh uang. Saat perjalanan menuju pemakaman baru, saya terus merenungkan kejadian ini. Saya berharap semoga kedamaian tetap mengiringi arwah orang tua sahabat saya, meskipun mereka harus dipindahkan dari tempat yang mereka wasiatkan untuk keluarga besar. Saya juga berharap agar keluarga sahabat saya bisa menemukan kedamaian dan tidak terus berselisih karena masalah harta benda. Perjalanan menuju kuburan bersama tidak terlalu jauh. Kami membawa jasad tersebut ke kuburan bersama yang sudah disiapkan. Sesampainya di sana, suasana terasa sangat panas. Saya berdiri di belakang mobil bak, memegang payung untuk melindungi diri dan jasad dari terik matahari. Raza Sadie dan Priadan Teras Menganchui Pikiran saya. Ya Allah, mohon maaf, Bapak Haji, caranya begini. Saya bergumam dalam hati, merasa sangat prihatin dengan cara pemindahan jasad ini. Ustadz dan beberapa orang tua yang sudah menyiapkan pemakaman bersama ini terlihat bingung dan prihatin. Dulu, rumah besar itu menjadi tempat berkumpulnya keluarga besar saat Lebaran, sehingga mereka bisa mengunjungi makam orang tua yang ada di belakang rumah. Namun, sekarang semua berubah hanya karena uang. Wasiat orang tua yang ingin menjaga kebersamaan keluarga terasa diabaikan. Sesampainya di kuburan bersama, kami menyiapkan pemakaman ulang. Hanya bertiga, saya, sahabat saya, dan abang sahabat saya yang masih mengurus semua proses. Kami menggali lubang baru dan menyiapkan tempat bagi jasad Bapak Aji dan Wa Aji. Ketika proses pemakaman berlangsung, saya merasakan kesedihan yang mendalam. Tidak ada prosesi penghormatan yang layak, hanya sekadar pemindahan jasad dengan cara yang sangat seadanya. Meskipun begitu, kami berusaha menjalankan tugas ini dengan penuh hikmat dan penghormatan. Setelah semuanya selesai, saya berdiri sejenak di kuburan bersama, berdoa dalam hati.
Saya berharap arwah Bapak Aji dan Wa Aji mendapatkan tempat yang lebih baik di sisinya, dan keluarga sahabat saya bisa menemukan kembali kebersamaan dan kedamaian, meskipun dalam situasi yang sulit ini. Setelah semua selesai, barulah keluarga datang. Keluarga abang pertama sahabat saya datang bersama menantu dan cucunya. Namun, suasananya sangat berbeda dari yang saya bayangkan. Tidak ada penghormatan yang layak bagi orang tua mereka yang baru saja dipindahkan makamnya. Bahkan untuk berdoa pun tampak enggan dan seolah-olah saling lempar tanggung jawab. Rasanya tidak ada adab yang seharusnya ada dalam situasi seperti ini. Ketika saya kembali ke rumah sahabat saya, suasananya terasa sangat sepi dan hambar. Tidak ada acara selamatan atau doa bersama untuk menghormati perpindahan makam tersebut. Ibu sahabat saya masih terlihat sangat terpukul dan belum mau berbicara. Saya merasa sangat tidak tega melihatnya dalam kondisi seperti itu. Merasa perlu melakukan sesuatu, saya memutuskan untuk mengundang ustadz dan mengadakan acara selamatan setelah waktu asar. Saya berharap acara ini bisa memberikan sedikit ketenangan dan penghormatan yang layak bagi almarhum. Setelah semua persiapan selesai, para tamu mulai berdatangan, jamuan pun disediakan, dan ibu sahabat saya masih terus menangis dan belum mau berbicara. Acara selamatan berlangsung dengan hikmat, meski suasana rumah tetap terasa berat, sedikit demi sedikit ada rasa lega karena setidaknya ada doa dan penghormatan yang diberikan untuk almarhum. Saya berusaha sebisa mungkin untuk mendampingi ibu sahabat saya, memberikan dukungan moral dalam keadaan yang sulit ini. Namun, meskipun acara selamatan berjalan lancar, saya tidak bisa menghilangkan perasaan aneh di rumah itu. Hawa di rumah tersebut benar-benar terasa seperti baru saja ada orang yang meninggal. Suasana duka masih sangat kental, dan saya bisa merasakan kesedihan yang mendalam di setiap sudut rumah. Setelah acara selamatan selesai, suasana rumah masih terasa berat dan penuh dengan kesedihan. Ibu sahabat saya tidak banyak bicara, hanya bolak-balik ke pintu belakang, tempat di mana makam sebelumnya berada. Setiap kali dia membuka pintu belakang, dia akan menangis, melihat ke arah bekas makam yang tanahnya masih belum dirapikan sepenuhnya. Galian tanah masih berserakan, menambah kesan duka yang mendalam. Saya berusaha merapikan area belakang rumah, membersihkan galian tanah yang tersisa, dan membuatnya terlihat lebih rapi. Namun, perasaan hampa dan kehilangan tetap ada. Ibu sahabat saya masih terjebak dalam kesedihan yang mendalam, seringkali terlihat menangis di dekat pintu belakang, mengenang masa lalu. Sore itu, banyak undangan yang datang untuk acara selamatan. Ibu sahabat saya tetap di kamarnya, tidak ingin bertemu orang banyak. Meskipun ustadz sudah datang dan berbicara padanya, menghibur dan memberikan nasihat agar sabar menerima keadaan, ibu tetap merasa terpukul. Dia memakai mukena, mungkin baru saja selesai sholat asyar, dan kembali ke pintu belakang untuk menangis. Malam itu, saya memutuskan untuk mengaji bersama keluarga sahabat saya. Mereka memang kurang dalam hal agama, jadi saya merasa perlu untuk membantu dengan cara ini. Bukan sebagai seorang guru, tetapi sebagai teman yang ingin memberikan dukungan. Saya mengaji Al-Quran, membantu mereka membaca dan memahami ayat-ayat suci. Hawa di rumah tetap terasa berbeda, terutama setelah makam dibongkar. Saya sering menginap di sana, bahkan hingga seminggu sekali baru pulang, dan merasakan perbedaan yang sangat jelas. Perasaan sepi dan kehilangan menyelimuti rumah tersebut, meskipun kami berusaha untuk menjaga suasana tetap tenang dan damai. Di tengah-tengah mengaji, saya merasakan bahwa ini bukan sekadar membaca ayat-ayat suci, tetapi juga bagian dari proses penyembuhan bagi keluarga sahabat saya. Malam itu, kami berusaha menciptakan suasana yang lebih hikmat dan penuh doa, berharap agar arwah Bapak Aji dan Wa Aji mendapatkan tempat yang layak di sisinya, serta keluarga yang ditinggalkan bisa mendapatkan ketenangan dan kedamaian. Saya mengajak sahabat saya dan beberapa anggota keluarga untuk terus mengaji bersama, mengisi rumah dengan doa dan ketenangan. Meskipun berat, kami berusaha menghadapi kenyataan ini dengan penuh kebersamaan dan dukungan satu sama lain. Semoga dengan waktu, kesedihan ini akan berangsur hilang dan digantikan oleh kedamaian yang sejati. Setelah mengajak semua anak sahabat saya untuk mengaji demi orang tua mereka, saya merasa sedikit lega karena mereka mau ikut serta.
Saya rangkul mereka, mendorong mereka untuk mengaji bersama, meskipun awalnya mereka lebih fokus pada urusan uang. Saya berkata, ayo ngaji buat orang tua kita. Baca Yasin aja, paling tidak biar ada perwakilan kalian yang menyebut kalimat suci untuk orang tua. Anak kedua yang perempuan, yang lebih peka dan sering terlihat seperti kesurupan, dia tampak lebih sensitif terhadap hal-hal spiritual. Saat kami sedang mengaji, tiba-tiba dia terlihat berbeda. Saya mendengar suara dari belakang saya dan merasakan ada sesuatu yang tidak biasa. Tiba-tiba, anak perempuan ini berbicara dengan suara yang berbeda, mengatakan, "Kenapa kalian pada kurang ajar, tidak bisa jaga wasiat?" Abang pertama sahabat saya, yang seharusnya menjadi penanggung jawab utama, hanya duduk di luar, ngopi dan merokok, tidak ikut mengaji bersama kami. Mendengar suara anak perempuan yang kesurupan itu, saya merasakan bahwa ini adalah suara dari Bapak Haji yang masuk melalui tubuhnya. Dia marah karena wasiatnya tidak dihormati dan rumah yang seharusnya menjadi tempat berkumpul keluarga besar kini, malah menjadi sumber perselisihan. Malam itu, setelah kejadian tersebut, kami melanjutkan mengaji dengan lebih khusyuk. Saya berusaha untuk tetap tenang dan menjaga suasana agar tetap penuh doa. Ibu sahabat saya, yang selalu berada di dapur atau di pintu belakang, terus menangis. Setiap kali dia menuju belakang rumah, saya tahu dia merasakan kesedihan yang mendalam karena tempat yang seharusnya menjadi kenangan kini terasa kosong dan hampa. Setelah selesai mengaji, saya berbicara kepada semua anak sahabat saya, menekankan pentingnya menjaga wasiat orang tua dan menjaga kebersamaan keluarga. Saya berharap kejadian malam itu bisa menjadi pelajaran bagi mereka untuk lebih menghargai nilai-nilai keluarga dan bukan hanya memikirkan materi. Hari-hari berikutnya, saya terus mengajak mereka mengaji dan berdoa bersama. Kami mencoba membangun kembali kebersamaan dan keharmonisan yang telah hilang. Meskipun berat, saya percaya bahwa dengan doa dan usaha, keluarga sahabat saya bisa menemukan kembali kedamaian dan kebersamaan yang mereka butuhkan. Waktu berjalan, dan perlahan-lahan, suasana di rumah mulai berubah. Ibu sahabat saya mulai lebih tenang, meskipun masih sering terlihat sedih. Anak-anaknya pun mulai lebih peduli satu sama lain, dan menghargai arti penting wasiat orang tua mereka. Saya terus berusaha mendampingi mereka, memberikan dukungan dan semangat, agar mereka bisa melewati masa-masa sulit ini dengan lebih baik. Malam kedua acara pengajian, saya kembali mengaji bersama keluarga sahabat saya. Ustadz masih ada di situ, dan sehabis Isya, biasanya Ustadz akan langsung pulang setelah acara selesai dan makanan dibagi-bagikan. Tapi kali ini berbeda, Ustadz tampak enggan untuk pulang dan terus mendekati ibunya, menasihatinya untuk bersabar dan ikhlas menerima keadaan. Ustadz berusaha menghibur ibu, namun suasana terasa semakin berat. Setelah menutup pintu depan, Ustadz membuka pintu lagi dan masuk kembali, membawa sesuatu. Ustadz membawa baju yang biasanya dipakai untuk haji. Dia berkata, "Ibu, saya melihatnya di depan, berdiri dekat pagar." Mendengar ini, ibu sahabat saya semakin histeris, menangis dan berlari ke pintu belakang. Dia melihat ke arah belakang, tempat bekas makam itu, dan terus menangis. Ibu tampak sangat terpukul dan pucat, hingga akhirnya jatuh sakit selama 2 hari. Saat ibu sakit, saya dan beberapa anggota keluarga lainnya terus memberikan dukungan dan doa. Malam ke-7, saya kembali mengajak anak-anak sahabat saya untuk mengaji lagi. Malam itu, anak kedua tidak hadir, hanya saya, abang sahabat saya, dan adiknya yang bungsu. Kami mengaji bersama di kamar, berusaha khusyuk meskipun suasana masih sangat berat. Teman saya, anak bungsu, tampak bengong dan tidak banyak bicara. Setelah selesai mengaji sekitar jam 10 malam, saya bertanya kepadanya apa yang terjadi. Dia hanya mengatakan bahwa dia melihat Bapak Haji datang lagi. "Di mana?" Saya bertanya dengan cemas. "Di pojokan kamar tadi," jawabnya. Mendengar itu, saya langsung mengajak mereka untuk pergi ke kuburan bersama, yang lokasinya dekat. Saya merasa mungkin ada sesuatu yang harus dilakukan di sana, untuk menenangkan arwah Bapak Haji. Malam itu, kami pergi ke kuburan bersama,
membawa lilin dan doa-doa. Sesampainya di sana, kami menyalakan lilin dan mulai berdoa. Suasana sangat hening, hanya terdengar suara malam yang sunyi. Kami berdoa dengan khusyuk, berharap agar arwah Bapak Haji mendapatkan tempat yang tenang di sisinya dan keluarganya bisa menerima keadaan dengan ikhlas. Saya berbicara kepada teman saya dan abangnya. Kita harus tetap menjaga wasiat dan menghormati orang tua kita. Jangan biarkan harta memisahkan kita. Doa dan kebersamaan adalah yang terpenting. Malam itu, kami pulang dengan perasaan yang sedikit lebih ringan. Saya berharap kejadian-kejadian aneh dan perasaan berat ini bisa segera berlalu, dan keluarga sahabat saya bisa kembali menemukan kedamaian. Dengan terus mengaji dan berdoa bersama, semoga kami bisa menemukan cara untuk menjaga kebersamaan dan menghormati warisan keluarga, seperti yang diinginkan oleh Bapak Haji. Setelah malam ke-7 pengajian, suasana masih terasa dingin dan berat. Teman saya, yang biasanya tidak pernah bengong seperti itu, tampak sangat berbeda. Saya terus mengirimkan doa Fatihah bersama dia, berharap agar suasana bisa sedikit lebih tenang. Meskipun kami sudah pulang, hawa di rumah tetap terasa dingin dan tidak nyaman. Teman-teman yang lain datang untuk malam ke-7 pengajian, namun sayangnya mereka tidak bisa membedakan suasana berkabung dengan nongkrong biasa. Mereka berisik dan tidak menghormati suasana berkabung. Abang sahabat saya bahkan mabuk di situ, membuat saya semakin sedih dan marah. Saya ingin berteriak dan mengingatkan mereka, tetapi sebagai yang lebih muda, saya merasa sulit untuk mengontrol mereka. Saya melihat mereka nongkrong di belakang rumah, tempat yang seharusnya tenang untuk acara pengajian. Dengan hati yang berat, saya berpikir, "Ya Allah, ini keluarga lagi berkabung, kenapa mereka bisa begini?" Saya berharap mereka segera sadar dan pulang satu persatu. Setelah selesai mereka akhirnya pulang, saya masih merasa prihatin melihat keadaan rumah yang berantakan dengan botol-botol minuman berserakan. Saya membersihkan dan merapikan semuanya, berharap bisa memberikan sedikit ketenangan bagi keluarga sahabat saya. Seminggu setelah itu, saya pulang siang hari untuk berganti pakaian dan mandi. Malam terakhir sebelum acara pengajian selesai, keluarga besar berkumpul untuk membicarakan pembagian warisan. Anak pertama, yang bertanggung jawab mengatur pembagian, mulai membagikan bagian untuk setiap anggota keluarga. "Ini jatah lu segini, ini jatah lu segini," katanya, sambil memberikan bagian untuk masing-masing. Saya melihat ibu sahabat saya, yang masih tampak terpukul. Meski sudah mendapatkan jatah untuk anak bungsunya, suasana tetap terasa berat. Saya mendekatinya dan berkata, "Bu, semoga kita semua bisa menghormati wasiat Bapak Haji dan menjaga kebersamaan keluarga." Setelah pembagian warisan selesai, semua uang diatur oleh anak pertama, yang merupakan laki-laki. Mereka mempersiapkan semuanya, merapikan barang-barang untuk pindah ke rumah baru yang telah dibeli oleh abang sahabat saya. Lokasi rumah baru ini masih dekat dengan rumah lama, namun rumah tersebut masih dalam kondisi mentah. Hanya diplester dan belum ada sekatan kamar kecuali kamar mandi. Rencananya, rumah baru ini akan dibangun menjadi rumah bertingkat. Namun rencana itu tidak terrealisasi. Mungkin karena setelah mendapatkan uang, mereka merasa senang dan bingung dalam mengatur pembangunannya. Abang pertama mengambil tanggung jawab untuk mengatur bagian uang untuk ibu dan adik-adiknya. Ibu sahabat saya sendiri memilih untuk tidak ikut campur dalam pengaturan uang tersebut, dan menyerahkan semuanya kepada anak-anaknya. Abang pertama memutuskan untuk membuka usaha warung di rumah barunya sambil merapikan rumah tersebut. Dia membeli semua perlengkapan warung dengan uang warisan, namun usaha warung itu terasa hambar dan tidak begitu berhasil. Warungnya sepi, dan pembangunan rumah pun terhenti karena kehabisan dana. Adik-adik sahabat saya menggunakan jatah uang mereka untuk membeli motor dan kendaraan lainnya. Meskipun mereka mendapatkan uang cukup banyak, mereka tampaknya tidak mampu mengelolanya dengan baik. Rumah baru yang dibeli sebenarnya cukup besar, dengan luas sekitar 400 meter persegi, namun uang warisan yang diterima tidak mampu mengatasi semua kebutuhan dan rencana pembangunan yang mereka miliki. Seiring berjalannya waktu, setelah pembagian uang selesai dan rumah baru dirapikan, keluarga mulai jarang terlihat.
Abang pertama yang dulu mengatur segalanya, setelah mendapatkan uang dan membuka usaha warung, kini jarang terlihat. Seperti kebanyakan anggota keluarga lainnya, setelah mendapatkan bagian mereka lebih fokus pada urusan masing-masing. Warung yang diharapkan bisa menjadi sumber penghasilan, ternyata sepi dan tidak memberikan hasil yang diharapkan. Pembangunan rumah pun terhenti, dan keluarga sahabat saya tampaknya belum menemukan jalan keluar dari situasi ini. Meskipun sudah mendapatkan warisan dan berusaha memulai usaha, tampaknya keberuntungan belum berpihak pada mereka. Setelah rumah baru dibangun dengan usaha seadanya, abang sahabat saya memutuskan untuk membuat sekat-sekat kamar dan membuka usaha galon air. Sayangnya, usaha ini juga sepi, tidak memberikan hasil yang diharapkan. Uang warisan yang mereka terima seolah menghilang begitu saja, tidak memberikan dampak positif yang signifikan. Kondisi semakin memburuk. Motor yang baru saja dibeli oleh abang sahabat saya hilang dalam waktu kurang dari sebulan, meskipun motor tersebut disimpan di dalam rumah. Tidak lama setelah itu, sahabat saya yang bungsu mengalami kecelakaan dan dibegal, menyebabkan motor miliknya juga hilang. Kejadian-kejadian ini membuat saya merasa sangat prihatin dan sedih melihat keluarga sahabat saya harus menghadapi begitu banyak kesulitan. Ibu sahabat saya semakin kurus karena terlalu banyak pikiran dan beban yang harus ditanggung. Rumah yang mereka beli dengan harapan bisa menjadi tempat tinggal dan sumber penghasilan yang stabil, malah membawa banyak masalah. Tidak heran jika mereka memutuskan untuk menjual rumah tersebut lagi, karena merasa rumah itu tidak membawa keberuntungan. Setelah rumah dijual, mereka pindah lagi dan mencoba membuka usaha baru. Abang sahabat saya berusaha untuk menghidupi keluarga dengan membuka usaha nasi uduk. Saran dari saya karena lokasi rumah mereka berada di pinggir jalan raya yang ramai. Tempat yang strategis ini seharusnya bisa memberikan peluang yang baik untuk usaha kecil seperti warung nasi uduk. Namun, masalah keluarga tidak berhenti di situ. Pertengkaran antara abang dan adik terus berlanjut, menyebabkan suasana rumah tidak pernah tenang. Kehilangan figur ayah yang sudah lama meninggal juga menjadi faktor yang mempengaruhi dinamika keluarga ini. Abang yang seharusnya menjadi kepala keluarga tampaknya tidak mampu mengelola konflik dengan baik, dan ibu yang sudah tua dan lelah, hanya bisa pasrah dengan keadaan. Dalam situasi ini, saya berusaha memberikan dukungan moral kepada sahabat saya dan keluarganya. Saya mencoba membantu mereka untuk melihat peluang yang ada, serta memberikan nasihat untuk mengelola keuangan dan usaha dengan lebih bijak. Saya juga menekankan pentingnya menjaga hubungan keluarga, agar mereka bisa saling mendukung dan tidak terpecah belah oleh masalah yang ada. Suatu hari, ibu sahabat saya datang ke rumah saya. Saya merasa aneh karena biasanya dia jarang datang. "Kenapa, Bu?" tanya saya dengan penuh perhatian. Ibu menjawab, "Anak-anak pada berantem sama abang mereka." Saya kira mereka bertengkar dengan saya, tapi ternyata tidak. Mereka berantem satu sama lain, dan ibu merasa sangat bingung dan tertekan. Abang sahabat saya, yang seharusnya menjadi penopang keluarga, malah mental dan tidak mampu mengatasi situasi. Ibu ditinggalkan sendirian di rumah tanpa ada yang mendampinginya. Dia hanya bisa mengandalkan usaha kecil-kecilan yang ada, tapi dengan keadaan anak-anak yang berantem dan tidak akur, semuanya terasa sia-sia. Sahabat saya, Uki, bahkan sempat kabur dari rumah selama sebulan. Kami semua mencarinya, tapi tidak ketemu. Tiba-tiba dia nongol lagi, nongkrong di dekat rumah saya. "Ayo pulang, Uki. Jangan biarin nyokap sendirian," saya bilang. Akhirnya, saya membawanya pulang ke rumahnya. Ketika kami sampai di rumah, saya melihat kondisi rumah yang sangat berbeda. Barang-barang sudah banyak yang hilang, dijual oleh abang sahabat saya untuk mendapatkan uang. Ibu menyeduhkan kopi untuk saya, tetapi pandangannya kosong. Dia menatap saya dengan tatapan yang seolah mengatakan, "Kenapa semua ini bisa terjadi?" Saya merasa sangat dekat dengan ibu, dan kondisi ini membuat saya sangat prihatin. Saya pergi ke kuburan untuk merenung dan mencari jawaban. Apa yang salah? Kenapa keluarga ini jadi begini? Pikir saya. Tetangga-tetangga mulai bertanya-tanya juga. Mereka melihat usaha keluarga ini yang seharusnya bisa sukses, malah sepi dan gagal.
Kenapa gelap banget? Ya? Usaha di pinggir jalan begini kok sepi? Mereka berkata. Setelah banyak masalah yang dihadapi keluarga sahabat saya, kami memutuskan untuk mencari orang pintar yang mungkin bisa membantu mengungkap apa yang sebenarnya terjadi. Kami menemukan seseorang yang tinggal tidak jauh dari tempat kami. Ketika orang pintar itu datang, dia langsung mulai menggali di pojokan halaman rumah. Tidak lama kemudian, dia menemukan sesuatu yang terkubur di sana. Batu yang dibungkus plastik, berisi tanah. Kami semua merasa bingung dan khawatir. Ini ada apa? Kenapa ada barang begini? Tanyanya. Saya menjelaskan situasi yang kami hadapi, termasuk masalah warisan dan usaha yang selalu gagal. Orang pintar itu mengatakan bahwa barang tersebut mungkin digunakan untuk menghalangi keberuntungan keluarga sahabat saya. Setelah barang tersebut ditemukan, terungkap bahwa abang pertama sahabat saya, yang awalnya mengusulkan untuk menjual rumah, yang menaruh barang tersebut. Hal ini membuat semuanya menjadi jelas. Sahabat saya yang bontot langsung marah dan menubruk abangnya yang paling tua di rumahnya. Lu jahat banget sama gua. Sampai segitunya mau matiin usaha gua. Emang salah gua apaan? Teriaknya. Abang pertama yang merasa tersudut langsung membela diri dengan teriak. Lu enak udah kebagian rumah gede, gua gak dapat apa-apa dari baba, gua iri ama lu. Tak lama setelah kejadian itu, abang pertama sakit parah. Saya mendengar bahwa dia mengalami komplikasi serius yang membuatnya tidak bisa melakukan apa-apa. Uangnya habis untuk berobat, dan rumah yang seharusnya dibangun tidak pernah selesai. Usahanya selalu gagal dan dia terus ditipu oleh orang. Keluarga sahabat saya yang lain merasa sangat sedih dan prihatin melihat kondisi abang pertama yang sekarang hanya bisa terbaring sakit. Mereka menyadari bahwa perselisihan dan iri hati hanya membawa malapetaka. Situasi di rumah sahabat saya semakin memburuk. Anak kedua, yang sebelumnya sering kesurupan, meninggal dunia secara tiba-tiba tanpa sakit atau gejala apapun. Kabar kematiannya sangat mengejutkan kami semua. Keluarga ini, yang sudah terpecah belah karena serakah, semakin kehilangan arah. Anak pertama, yang paling serakah, juga mengalami sakit parah. Uang warisan yang diterima tidak memberikan kebahagiaan atau stabilitas, malah membawa malapetaka. Semua yang mereka miliki habis begitu saja tanpa hasil yang berarti. Suatu hari, saya kembali main ke rumah sahabat saya, Uki. Dia masih tinggal bersama ibunya dan mencoba membuka usaha kecil-kecilan. Abang-abangnya sudah pergi, meninggalkan rumah dan mengontrak di tempat lain. Usaha yang mereka buka sebelumnya, seperti warung dan galon air, semuanya gagal dan tidak menghasilkan apa-apa. Rumah yang sempat dijual itu kembali dipasang plang, dijual, oleh pemilik baru. Kondisi rumah masih sama, tidak ada perubahan. Ketika saya pergi ke belakang rumah, suasananya sudah sangat berbeda. Hawanya tidak lagi seperti dulu. Teman-teman yang sering nongkrong di depan rumah Uki juga mengeluhkan sering diganggu oleh sesuatu yang tidak kasat mata. Saya berusaha untuk tetap mendukung Uki dan ibunya. Saya berkata, ayo kita coba lagi, Uki. Jangan menyerah. Kita bisa bangkit dari sini. Uki terlihat lebih bersemangat meskipun situasi masih sulit. Dia mencoba untuk dagang lagi, kali ini dengan lebih hati-hati dan penuh perhitungan. Meskipun keluarga mereka mengalami banyak kesulitan, saya berharap mereka bisa menemukan cara untuk bangkit dan belajar dari pengalaman pahit ini. Dengan usaha dan doa, saya berharap Uki dan ibunya bisa mencapai kehidupan yang lebih baik. Saya akan terus mendukung mereka, memastikan bahwa mereka tidak menghadapi semua ini sendirian. Saya juga menyarankan untuk mencari bantuan spiritual lagi, mungkin untuk membersihkan rumah dari energi negatif yang mungkin masih ada. Dalam situasi seperti ini, penting untuk tidak hanya berusaha secara fisik tetapi juga spiritual, untuk mendapatkan kedamaian dan keberuntungan yang lebih baik. Tempat di sekitar rumah sahabat saya memang dikenal cukup angker dari dulu. Bahkan saat kami nongkrong di belakang rumah, seringkali muncul sosok misterius di pohon. Di area itu, hanya ada pohon sukun dan pohon pisang. Namun suasananya selalu membuat merinding. Suatu malam, ketika kami sedang nongkrong di belakang rumah, tiba-tiba saja saya merasakan ada sesuatu yang aneh.
Kami semua terkejut ketika tiba-tiba ada setangkai rambutan yang terikat, seperti yang biasa dijual di pinggir jalan, jatuh menakol kami. Padahal, di situ tidak ada pohon rambutan sama sekali. Kejadian ini membuat kami semua langsung lari ketakutan. Beberapa waktu kemudian, rumah sahabat saya dijual dan pembeli baru memutuskan untuk membongkar rumah tersebut hingga rata dengan tanah. Mereka berencana untuk membangun tempat usaha material di sana. Namun, proses pembongkaran itu juga tidak berjalan lancar. Seorang kuli bangunan yang bekerja di sana tiba-tiba jatuh sakit saat sedang bekerja. Bukan hanya itu, kuli bangunan dan keneknya, yang kebetulan adalah adik kakak, tiba-tiba terlibat dalam pertengkaran hebat. Mereka berkelahi dengan menggunakan batu hebel putih, saling lempar dan pukul, membuat situasi semakin kacau. Pertengkaran ini tidak hanya berbahaya, tetapi juga menunjukkan betapa beratnya aura negatif di tempat itu. Saya merasa sangat prihatin melihat semua kejadian ini. Tempat yang sudah lama dikenal angker ini sepertinya membawa banyak masalah bagi siapa saja yang terlibat. Meskipun ada usaha untuk mengubah tempat ini menjadi lebih baik dengan pembangunan baru, tampaknya energi negatif masih sangat kuat. Setelah semua kejadian yang menimpa keluarga sahabat saya, akhirnya saya mendengar kabar bahwa abang pertama yang dulu terlibat dalam pertengkaran saat pembongkaran rumah, meninggal dunia. Tetangganya memberitahu saya bahwa dia meninggal karena sakit yang tak kunjung sembuh. Adiknya, yang juga ikut terlibat dalam pertengkaran tersebut, masih hidup namun kondisinya juga tidak membaik. Kejadian-kejadian ini mengingatkan saya akan betapa pentingnya wasiat orang tua. Saya merasakan betapa luar biasanya dampak dari mengabaikan wasiat tersebut. Wasiat adalah amanat yang harus dijaga, dan jika tidak, bisa membawa malapetaka seperti yang dialami oleh keluarga sahabat saya. Sudah 2 tahun berlalu sejak terakhir kali saya bertemu dengan Uki dan keluarganya. Saya tidak tahu bagaimana keadaan ibu dan keluarga lainnya sekarang. Yang saya dengar dari beberapa anak yang masih sering bertemu dengan mereka, kondisi keluarga Uki semakin buruk. Dagangan sepi, usaha tidak berkembang, dan keadaan keluarga semakin memburuk. Rumah yang mereka beli masih ditempati, tetapi kini mereka tinggal bersama istri abang pertama di daerah Jakarta Timur. Dulu, Babaji memberikan wasiat agar rumah tidak dijual atau dipindah tangan supaya keluarga bisa tetap berkumpul setiap lebaran dan bisa mengunjungi makam di belakang rumah. Namun, wasiat tersebut tidak dipatuhi. Rumah dijual, makam dipindahkan ke pemakaman umum dengan cara yang tidak layak. Seharusnya, ketika memindahkan jenazah, kafan diganti dengan yang baru dan dilakukan dengan penuh penghormatan. Memang benar, dari awal seharusnya semua diurus dengan lebih baik dan penuh penghormatan, terutama dalam hal pemindahan makam. Meskipun rumah harus dilapisi atau dibangun ulang, yang penting adalah proses pemindahan makam dilakukan dengan layak. Keadaan keluarga Uki memang menyedihkan. Empati mereka rendah, dan banyak dari mereka yang jauh dari nilai-nilai agama. Saya sering melihat mereka tidak bisa membedakan waktu dan tempat yang tepat untuk berperilaku. Abang tertua, yang umurnya sekitar kepala 4, malah sering mengajak yang lebih muda untuk mabuk di belakang rumah. Bahkan ketika saya sedang mengaji di dalam kamar. Sekarang, tentang pekerjaan keluarga Uki. Ibu mereka adalah seorang janda, suaminya dulu berdagang es. Anak pertama juga meneruskan usaha dagang es. Anak kedua yang sudah almarhum, biasanya mendapat penghasilan dari kontrakan suaminya. Dari segi keuangan, sebenarnya mereka cukup aman-aman saja sebelum masalah warisan ini terjadi.